buat kamu nih yang hampir menyerah atau bahkan sudah menyerah dalam meraih impian atau hajat-hajatmu, nah video ini adalah jawaban yang tepat dari semesta untuk permasalahan kamu saat ini. Oke? Karena dalam video ini saya akan memberikan satu cara ampuh, cara cepat, dan cara yang paling sederhana yang akan membuat semua keinginan atau impian kita segera terwujud. Sekali lagi saya ulangi, akan segera terwujud. Oke? Dan tentunya ini sudah saya praktekkan dan saya rasakan sendiri keajaibannya, bahkan sampai saat ini. Jadi tolong simak dan pahami baik-baik isi dari video ini teman-teman, karena di sini tidak ada skrip, jadi saya ngobrolnya betul-betul ngalir. Jadi silakan teman-teman tangkap isi-isi dan poin-poin penting dari pembahasan kita kali ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi, satu cara agar semua keinginan atau impian kita segera terwujud adalah dengan memanfaatkan hukum pasti dari doa orang tua kita sendiri. Maksudnya apa tuh Bang? Jadi begini teman-teman, mungkin selama ini kita sudah sering minta-minta doa kepada orang tua kita. Dan itu sebenarnya tidak salah, itu betul, itu baik. Tapi jika kita nih ingin impian kita segera terwujud atau cepat terwujud, maka cobalah rubah sedikit cara tersebut. Oke, rubah sedikit caranya. Jadi mulai dari sekarang, kita bukan hanya sekedar minta-minta doa lagi kepada orang tua. Bukan hanya sekedar minta-minta, tetapi berikan aksi untuk itu semua. Nah, aksi yang saya maksud ini adalah aksi untuk membuat orang kita itu berdoa dalam keadaan bahagia, teman-teman. Dan mendoakan kita secara spontan. Oke? Karena ingat rumusnya ya, teman-teman ya. Rumus terkabulnya doa itu adalah doa yang menggunakan perasaan. Oke? Contoh sederhana yang bisa teman-teman lakukan mungkin seperti ini. Coba sekarang teman-teman cari tahu ya, apa yang diinginkan orang tua teman-teman sekalian. Cari tahu apa yang beliau paling sukai dan beliau inginkan saat ini. Cari tahu aja dulu. Mulai dari hal-hal kecil saja, nggak perlu hal-hal yang terlalu besar. Kita hal-hal kecil aja dulu, oke? Nah, misalnya nih, belakangan ini orang tua teman-teman atau orang tua kamu kepengen sekali untuk makan bakso ya, contoh. Nah, atau mungkin saat ini, coba deh, cek keranjang Shopee-nya orang tua kamu, oke? Cek sekarang keranjang Shopee-nya orang tua kamu, ada nggak barang di situ? Ada nggak barang yang ada di keranjang Shopee-nya tersebut? Yang belum dibayar karena mungkin mereka belum ada uang, atau mungkin mereka takut untuk membelinya karena kemahalan, ya takut buang-buang duit gitu katanya. Padahal mereka betul-betul kepengen sekali untuk membeli barang-barang tersebut. Coba deh cari tahu dulu apa yang jika kita berikan membuat mereka bahagia. Cari tahu ya. Ingat sekali lagi, kita harus ada aksi untuk memancing perasaan bahagia orang tua kita. Karena itu tugas pertama kita itu dulu, ya. Tugas pertama kita yaitu dulu, kita pancing dulu perasaan bahagia dari orang tua kita, ya. Jadi jangan langsung minta-minta doa, jangan, ya. Sebaiknya rubah sedikit. Nah, sekarang kita lanjut. Jika kamu sudah tahu apa yang betul-betul diinginkan orang tua kamu saat ini, maka kamu usahakan untuk membelinya, untuk memberikannya kepada orang tua kamu. Bagaimanapun caranya, oke? Kalau kamu kepengen, ya kamu usahakanlah untuk mewujudkan keinginan orang tua kamu tersebut. Asalkan dengan yang halal ya, jangan cari jalan yang haram untuk melakukan itu ya. Nah, selanjutnya, kamu berikan hal tersebut kepada orang tua kamu. Jika kamu sudah punya sesuatunya, kamu berikan tuh kepada orang tuanya. Nah, mungkin contoh yang tadi ya, contoh awal tadi, mungkin ketika orang tua kita kepengen beli bakso, ya kita belikan bakso yang dia suka tanpa dia minta, oke? Tanpa dia minta. Kemudian bisa jadi belikan barang-barang yang ada di keranjang Shopee-nya sebagai kejutan kecil. Karena yang ada di keranjang Shopee itu sebenarnya mereka itu kepengen beli, mungkin nggak jadinya itu mungkin karena nggak ada uang atau takut untuk membelinya. Mungkin bisa jadi seperti itu. Makanya berikan tanpa sepengetahuan mereka. Nah, tujuan kita adalah untuk membangun perasaan bahagia di hati orang tua kita, oke? Untuk membangun perasaan bahagia di hati orang tua kita. Nah, jika kita sudah melakukan hal tersebut, saya berani pastikan, jika kamu betul-betul tepat memberikan apa yang betul-betul diinginkan orang tua kamu, maka perasaan dan vibrasi mereka akan meningkat jauh-jauh lebih tinggi. Dan vibrasi yang tinggi inilah doa yang sangat kencang terkabulnya, yang sangat cepat untuk terkabulnya. Nah, lalu apa Bang hubungannya dengan terwujudnya keinginan kita Bang? Oke, mungkin saya tidak menjelaskan secara detailnya ya, karena akan terlalu panjang, tapi saya akan jelaskan poin-poin pentingnya saja. Ingat kembali rumus, jika ingin doa terkabul, maka berdoalah dengan perasaan, bukan hanya sekedar kata-kata, oke?
Nah, jadi sekarang nih, kita akan kombinasikan hal tersebut dengan janji Allah dalam Al-Quran, yaitu keridhaan Allah terletak pada ridhonya orang tua. Jadi kita kombinasikan janji Tuhan dengan doanya orang tua. Dan jika Allah yang berjanji, maka itu hukumnya sudah pasti ya. Beda dengan kita manusia, mungkin sering ingkar terhadap janji kita sendiri. Nah, oke, kembali lagi ke pembahasannya. Jadi, ketika kita sudah bisa membangun perasaan bahagia dan gembira di hati orang tua kita, maka jika ketika itu orang tua berdoa ketika mereka bahagia tersebut untuk kita, maka bukan maksud mendahulukan Tuhan ya teman-temannya, bukan maksud saya untuk mendahulukan Tuhan, tapi saya berani mengatakan bahwa keinginan atau impian kita pasti terwujud. Percaya deh, oke? Kamu boleh buktikan sendiri omongan saya ini, karena saya betul-betul sudah sering dan sangat-sangat sering untuk membuktikan ini. Sekarang kita kembali lagi ke kondisi tadi, di mana kita sudah memberikan kejutan-kejutan kecil kepada orang tua kita. Jadi, ketika itulah kita bisa ngomong ke mereka apa yang kita ingin raih atau ingin capai saat ini. Ya, kita nggak perlu minta didoain secara langsung ya, Ma, Bu, atau Ayah, doain saya ya, gini, nggak perlu ya. Tapi kita cukup ceritakan saja kepada mereka apa yang ingin kita lakukan, langkah-langkah apa yang ingin kita jalani. Nah, oke, misalnya nih, mungkin kita ingin buka usaha atau ingin buka bisnis, ya udah ceritain aja layaknya anak dengan orang tuanya gitu loh. Oke, bagaimana anak dengan orang tuanya, ya ceritain aja. Contohnya begini, ya saat mereka lagi bahagia-bahagianya, nah kamu ajak nih ngobrol. Oh iya Bu, atau ya, oh iya ya, rencananya saya ke depannya nih mau buka usaha warung makan nih. Nah, kira-kira menurut ibu atau ayah, bagus nggak ya? Nah, membuka obrolan seperti itu aja, nggak perlu ribet-ribet teman-teman, nggak perlu langsung minta-minta doa ya. Nah, orang tua biasanya pasti menjawab, emangnya udah kamu pikirin baik-baik rencana kamu tersebut? Kalau memang sudah kamu pikirin matang-matang, ya cobain aja dulu, jalanin aja dulu. Ibu dan ayah pasti doain yang terbaik kok buat kamu. Singkatnya biasanya begitu tuh obrolannya, oke? Nah, tujuan kita membangun obrolan seperti itu adalah agar orang tua kita itu tahu apa yang kita inginkan. Maka yakin dan percayalah, ketika orang tua berdoa di vibrasi yang tinggi, maka itu pasti terkabul. Oke? Dan orang tua ketika sedang dibuat bahagia oleh anaknya, maka doa spontan akan memancar ke semesta ini. Sekali lagi saya ulangi, ketika orang tua sedang dibuat bahagia oleh anaknya, maka doa spontan mereka akan memancar, akan keluar ke semesta raya ini. Nah, ditambah lagi, diperkuat lagi dengan janji Tuhan, yaitu jika mau mendapatkan ridho Allah, maka carilah ridho dari orang tua. Dan jika Allah sudah ridho, maka mustahil juga keinginan dan impian kita itu tidak terwujud. Oke teman-teman, paham sampai sini? Nah, itu tuh poin penting yang ingin saya sampaikan. Yaitu pertama, buat orang kita bahagia dulu ya, selalu bahagialah intinya. Bisa dengan cara memberikan kejutan-kejutan kecil. Saya sering memberikan kejutan-kejutan kecil untuk memancing, untuk selalu menghadirkan, meletakkan vibrasi orang tua saya di vibrasi yang tinggi. Jadi ketika mereka itu mendoakan atau berkata-kata atau menginginkan sesuatu terhadap anaknya, itu maka cepat terkabulnya teman-teman. Nah, setelah kita buat mereka bahagia, nah, setelah itu kita ceritakan deh impian kita, target kita, langkah-langkah kita ke depannya apa. Nah, agar mereka itu tahu, kita nggak perlu minta langsung doa kepada mereka, tapi kita cukup ceritakan saja. Nah, yang namanya orang tua, ketika anaknya punya impian yang baik, maka rasanya nggak mungkin lah mereka itu abaikan. Pasti mereka doakan teman-teman, tanpa pengetahuan kita. Nah, doa seperti itulah yang cepat terkabulnya. Oke? Dan keajaiban Tuhan akan teman-teman saksikan sendiri bagaimana Tuhan menggiring teman-teman untuk mencapai keinginan tersebut. Ketika teman-teman mendapatkan doa yang betul-betul tulus, yang betul-betul di vibrasi tinggi dari orang tua teman-teman. Oke, pesan terakhir saya di sini adalah usahakan jangan ketika ingin minta doa aja kita membuat mereka bahagia, tapi usahakan setiap detik, setiap saat kita harus bisa membuat mereka bahagia. Ya, walaupun tidak minta doa sekalipun. Nah, oke. Jadi karena berbakti itu adalah kewajiban kita. Oke? Nah, mungkin sekian dulu ya pembahasan kita kali ini. Saya ingin teman-teman praktekkan setelah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mohon maaf sekali jika saya ada masih kurangnya dalam penyampaian ini, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Teman-teman, semoga bermanfaat ya apa yang saya sampaikan ini. Ingat ya, pesan dari video ini, poin penting dari video ini adalah yang pertama itu, buat dulu orang tua kita sebahagia-bahagianya. Yang kedua,
ceritakan apa yang ingin kita lakukan, yang ingin kita capai, target kita ceritakan saja. Nggak perlu minta-minta doa, oke? Nah, ya udah gitu aja terus hidup. Pasti Tuhan akan menggiring teman-teman ke jalan untuk dipermudah, ke jalan yang cepat, yang benar, yang sederhana, yang ajaib untuk mendapatkan impian dan keinginan tersebut. Oke, nah sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Nanti kedepannya kita akan terus bahas hal-hal, oke, tentang keajaiban-keajaiban, cara untuk memancing, cara untuk menghadirkan keajaiban-keajaiban yang lainnya dalam hidup ini. Dan salah satu cara yang paling ampuh, yang paling sederhana menurut saya, dan yang sering saya lakukan sampai saat ini bahkan, yaitu dengan doa orang tua. Oke, nah saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.